Dari Kisah pengalaman seseorang. dulu lah. Oh, dulu. Iya sih, orang Indonesia Iya, banget. iya kan? Iya. Tapi Bang Indra Sinaga termasuk itu nggak? Nggak enak Sangat. kan? Oh iya, contohnya? Udah lama sebenarnya, udah banget. lama, udah stok lagu lama, tapi aku ganti referennya. Oh, setuju. Hanya waktu yang bisa Bener. menyembuhkan luka itu ya, Bang ya? Bener. Yang bisa jawab semua tuh cuma waktu. Cuma waktu, bener. Oh, gitu ya. Bisa. Jadi bila kau memilih untuk membenciku, ku bisa terima. Memang seharusnya aku tak begini. halo, selamat siang Sobat Grit semuanya. Kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita bareng sama aku Dian. Dan hari ini aku sudah tidak sendiri lagi. Biasa juga sendiri ya. Aku sudah bersama Bang Indra Sinaga. Hadir, halo Sobat Grit. Apa kabar, Halo, Bang? Dian, Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana puasa aman? Alhamdulillah lancar ya, walaupun menerjang panas di luar. Mungkin Bang Indra Sinaga boleh disapa dulu Sobat Grit yang ada di live Facebook. Hai semuanya Sobat Grit di live Facebook. Nah, hari ini kita bakalan seru-seruan bareng sama Bang Indra Sinaga ya. Ada kita mau main games beberapa nanti ya. Oke, apa? Volley, basket? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya. Dan sekarang Bang Indra Sinaga lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Sekarang lagi ya mempromosikan single baru, terus ya berpuasa Ya. di bulan Ramadan. Kita masuk ke hari berapa kita hari ini? 16 ya, 16 betul. Nunggu lebaran, Nunggu 2 minggu lebaran, lagi. bener ya. Terus bikin konten, kayak sekarang dunia selalu dipenuhi dengan kegiatan Betul. membuat konten. Betul, budak konten ya. Budak konten. Budak konten. Kalau enggak Betul, kita FOMO. Iya, betul. Itu aja sih. Itu aja ya. Tapi berarti maksudnya di bulan Ramadan ini aktivitasnya masih lancar terus ya, apalagi bikin single terbaru ya. Aktivitas masih lancar sih. Masih ya tuh mempromosikan single baru, terus mempersiapkan next single juga. Wah, udah ada lagi. Udah. Wah, keren ya. Tapi kita mau bahas yang sebuah pengakuan dulu ya, Bang Yes. ya. Oke, sebuah pengakuan. Itu ceritanya ciptaan siapa dan seperti apa sih, Bang? Sebuah pengakuan itu yang nulis aku, liriknya Oke. nulis aku, terus musiknya dikerjain sama Rizky Ares, keyboardisnya band Ares. Kebetulan dia juga A&R di Ava Records, jadi banyak sharing musiknya dengan dia. Terus lagu sebuah pengakuan sendiri itu bercerita tentang keberanian seseorang untuk mengakui bahwa dia sebenarnya sudah tidak punya hati lagi dalam sebuah hubungan. Sementara si pasangannya mungkin merasa bahwa semuanya baik-baik aja. Nah, si tokoh di dalam lagu sebuah pengakuan ini memilih untuk berani mengakui dengan resiko mungkin akan dibenci, Ya. terus melukai atau menyakiti. Tapi dia optimis bahwa mengakui sudah tidak punya hati itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi harapan bahwa semuanya sedang baik-baik aja. Jadi dengan keberanian ngakuin itu, harapannya si yang menerima pengakuan ini juga walaupun sakit, walaupun dia ngerasain perih, walaupun dia mungkin benci pada saat itu, tapi itu akan jadi obat dan lambat laun waktu tuh nyembuhin semuanya dan dia juga akan kembali melangkah lagi bercahaya gitu. Benar, lebih baik jujur dari sekarang walaupun menyakiti ya, Bang ya. Daripada bohong. Benar. Iya nggak sih, Bang? Benar. Nah, tapi Hanya menunda aja kan itu, iya, benar. sakitnya aja. Nah, itu tapi dapat inspirasi lagu dari mana, Bang? Dari Kisah pengalaman seseorang. dulu lah. Oh, dulu. Pengalaman dulu seperti Iya. itu. Pengalaman zaman dulu lah. Kirain pengalaman teman, ternyata pengalaman Bang Indra Sinaga sendiri ya. Ya mungkin pengalaman, tapi kan dulu lah ya. Kalau sekarang kan aku kehidupan percintaannya udah ya flat aja. Ya. Happy lah. Udah happy ending lah ya. Amin. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bang Indra Sinaga sendiri nih, tips mungkin buat sobat Grit yang ada di fase itu seperti apa sih? Di fase yang mana nih? Fase yang yang di jenuh itu yang itu kan kemarin aku sempat nulis juga kan pas waktu rilis lagu sebuah pengakuan. Ya. Ternyata banyak juga yang memilih untuk enggak usah deh, maksudnya takut menyakiti kasihan Diem, gitu kan. maksudnya Diam berjalan aja lancar gitu, oke. pura-pura semuanya baik-baik aja. Ya, Kalau pura-pura. dari aku pribadi sih posisi itu kan nggak nyaman ya, maksudnya pasti bikin mengganjal Iya, di benar, hati, benar. rasanya kok sebenarnya udah nggak ada hati. Sebenarnya ini nggak selalu soal pasangan ya, maksudnya kalau kita bicara hal apapun, entah itu pekerjaan, entah itu persahabatan, entah Setuju. apapun itu, kita sebenarnya udah nggak punya hati di situ, benar. tapi nggak enak mau ngomong, itu kan sebenarnya justru bikin penyakit. Betul. Salah satu sumber penyakit tuh itu kan. Betul, Kalau betul. buat aku pribadi sih ya kumpulin keberanian, terus ngakuin ngomong bahwa memang nggak suka
dengan situasi atau mungkin momen itu, cara aja nggak suka. Pada saat kita udah berani untuk bicara mengakui bahwa kita nggak suka hal tersebut, itu biasanya kan pasti ada pro dan kontra itu kan biasa ya. Betul ya. Ada yang oke menerima keputusan kita, ada yang oh ngapain sih bikin keputusan kok begitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita udah jauh lebih lega, berani mengungkapkan apa yang kita rasain. Tapi itu termasuk sifat nggak enakan juga nggak sih Bang? Iya sih, orang Indonesia Iya banget. iya kan. Tapi Bang Indra Sinaga termasuk itu nggak? Sangat. Oh iya, contohnya. Aku tuh orang nggak enakan loh, nggak enakan mau nolak mungkin ajakan orang, undangan, atau mungkin sebenarnya kita memang betul-betul nggak bisa atau capek. Ya, Kadang kan kita bener. mungkin punya kesibukan akhirnya capek, tapi Betul. maksudnya tiba-tiba ada ajakan dari teman tuh sampai kadang-kadang kita bela-belain biar deh badan ancur-ancuran, Iya, tapi iya. tetap memenuhi Bener. undangan atau ajakan dari teman gitu. Kadang-kadang ya mungkin bukan sesuatu yang urgent juga gitu kan, masih bisa di lain waktu, tapi karena nggak enakan tadi kita jadinya mengorbankan Diri sendiri ya. untuk membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Kita lupa dengan kebahagiaan kita sendiri. Betul. Padahal itu juga bagus juga ya Bang ya. Ya ada sisi positif dan negatif ya Oke. sebenarnya. Kalau ya nggak bagusnya buat Diri karena sendiri. nomor satu kan kesehatan kita pribadi Ya, dulu kan. setuju. Kalau kita udah sehat semuanya secara fisik, secara mental, baru mungkin semuanya bisa kita kerjakan untuk menjadi lebih baik gitu Iya. kan. Itu walaupun mungkin kalau misalnya kita hancur-hancuran capek banget tapi selalu mungkin memenuhi kebahagiaan orang, memenuhi kesenangan orang lain, mungkin ada momen-momen di mana kita membutuhkan mungkin dia dan dia itu betul. justru dimudahkan, ada plusnya Saling juga. simbolis mutualisme lah ya. Benar. Ada plus minusnya itu ya. Benar. Oke, nah kita balik lagi ke soal lagu Sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan nih Bang. Mungkin proses pembuatannya sendiri berapa lama Bang? Ada kesulitan nggak selama? Proses pembuatannya itu jadi di Desember 2021 kemarin. Oke. Terus aku udah memang dari Alfa Record juga udah bilang nih kayaknya kita udah waktunya Indra Sinaga buat rilis single baru. Udah aku bikin demo, terus aku bikin terus sampai akhirnya aku teringat dengan lagu Sebuah Pengakuan yang sebenarnya bagian verse-nya itu aku udah nulis sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Lama ya Bang ya? Udah lama sebenarnya, udah stok lagu lama, tapi aku ganti refrennya. Aku ganti refrennya, aku present, oke, di approve itu sekitar pertengahan Desember 2021, terus langsung produksi, kita arrangement, recording, mixing, mastering, sampai dirilis itu 1 bulan lah. Rilisnya di Januari sih. Januari kemarin ini ya. Dan maksudnya masalah pandemi kemarin tapi aman ya? Udah mulai. Masalah pandemi kemarin mungkin kalau di akhir 2021 sudah udah nggak terlalu jadi isu lah ya. Maksudnya kita semua udah terbiasa dengan berdiskusi lewat streaming gitu kan, udah biasa ngobrol-ngobrol lewat sosial media. Akhirnya ketemunya juga nggak terlalu sering, tinggal yang pas take vokal aja ke studio untuk cross check semuanya, hasilnya quality controlnya semuanya by kirim-kiriman email aja. Kangen manggung gak sih Bang? Kangen banget lah. Terakhir kapan? Terakhir manggung kalau di lapangan dengan penonton yang memang banyak gitu tuh 18 Maret 2020. Sampai hafal ya 18 Maret 2020. Itu pas langsung ya, benar yang langsung di Depok itu ya. Benar. Iya, itu benar-benar gak lama setelah itu langsung pandemi. Kalau setelah itu masih ada tapi kan streaming atau terus acara gathering. Acara yang nonton terbatas gitu. Enggak yang sebesar waktu itu ya. Rindu banget sih. Iya benar, pastinya penonton juga kayak mau teriak-teriak nonton live bareng gitu kan. Kita nggak tahu deh balik lagi gitu. Insya Allah kayak sekarang enggak ya. Habis lebaran ya. Amin. Oke, nah Bang, tadi kesulitannya udah. Nah kalau misalkan lirik favoritnya di part mana nih? Lirik favoritnya sebenarnya itu satu bagian yang utuh sih. Satu bagian yang utuh di bagian verse itu memang menjelaskan bahwa si tokoh ini memang sebenarnya sih masih galau lah, masih yakin gak yakin buat berani ngakuin itu. Terus sampai akhirnya di satu titik dia berani buat ngungkapin itu. Terus mungkin kalau bisa dibilang yang paling cukup mengobati sih buat aku ya itu tadi, lambat laun waktu menyembuhkan semua dan kau kembali melangkah bercahaya. Maknanya dalam ya. Maknanya, benar. Ya biasanya gitu sih, maksudnya sedalam apapun, mungkin selelah apapun, secapek apapun, sesakit apapun yang kita rasain, dengan berjalannya waktu tuh ya mungkin proses ya, dengan proses yang kita jalanin masing-masing, entah itu proses secara fisik ataupun proses secara secara spiritual, itu juga nanti lambat laun waktu semuanya bisa kembali baik-baik aja. Setuju, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka itu ya Bang. Benar. Yang bisa jawab semua tuh cuma waktu. Bener. Kita juga nggak ada yang tahu kan. Jadi ya udah jalanin aja gitu kan, maksudnya seiring berjalannya waktu ya. Benar. Setuju. Nah, tapi ada yang beda nggak sih Bang dari single terbaru Bang Nagi ini dari yang sebelumnya? Yang beda kalau dari yang sebelumnya
Sebenarnya sih kalau as Indra Sinaga Mhm. di 2 tahun terakhir itu kan 2020 aku rilis Kita Yang Beda, Mhm. terus, Tuhan Berkata Lain, Anugerah Terindah, sama yang ini nih yang Sebuah Pengakuan. Terakhir kita Mungkin yang pernah yang beda Anugerah tuh Terindah, Bang, yang live Instagram iya waktu itu Instagram ya, ya, yang pas putus-putus itu ya. iya, iya bener, inget lagi. Putus-putus mulu. Iya, inget lagi. Jadi yang beda mungkin progresi beberapa single terakhir Mhm. karena memang aku juga mungkin ya dari Lila pindah ke Ada Band Iya. terus lingkungan itu mempengaruhi cara aku menulis lagu juga, terus progresi chord-nya berbeda sih di lagu Sebuah Pengakuan ini lumayan banyak chord-nya. Biasanya aku nulis lagu tuh cuma 3-4 chord, di Mhm. lagu Sebuah Pengakuan ini lumayan lebih dari itu lah chord-nya itu. Mhm. Tuh, kalau secara aransemen musik karena kemarin aku memang lagi seneng banget sama lagu-lagu balladnya Mhm. Robbie Williams, jadi 90s banget sih. Mmm. Dan nanti project single berikutnya seperti ini lagi kah genrenya atau masih rahasia? Mmm, genrenya masih 90s sih, Oh, back to masih 90s, ya? back to 90s balik ke 90-an lagi. Oke. Ini emang dirilisnya maksudnya, dalam waktu dekat-dekat, Bang, untuk dijadikan Mhm. nanti album kah atau gimana? Pengen banget. Mhm. Jadi sebenarnya aku dari dulu sampai sekarang, belum pernah punya album solo kan. Mmm. Walaupun sebenarnya udah punya 6 single Iya. sebenarnya. Aku di sampingmu awal-awal masuk industri musik Indonesia udah lama banget, Mhm. 2005. Terus 2018 Menikmati Cinta, 2020 3 single itu. Mhm. Kita Yang Beda, Tuhan Berkata Lain, Anugerah Terindah. Terus sekarang udah ada Sebuah Pengakuan, udah 6 single Iya. sebenarnya. Next ada single yang Jadi ke-7. 7 ya? Iya, tinggal nambahin 1 2 lagu lagi sebenarnya udah bisa full album sih. Mudah-mudahan dari single per single itu Indra Sinaga bisa punya album pertamanya. Amin, kita doain ya Sobat Sobat Grit Grit, ya. doain 1 Sobat atau Grit. 2 lagu lagi ya, Bang, ya? Iya, sayang banget. Iya, mending langsung digabungin semua ya, Bang, ya? Iya, pengen banget. Karena Bisa. album itu kan buat seorang penyanyi atau musisi kan jadi kayak semacam simbol ya, Iya. tonggak sejarahnya. Setuju. Kita doakan ya Sobat Grit ya, semoga terwujud keinginan Bang Indra Amin. Sinaga ini. Amin. Oke, Bang, tapi kalau misalkan ini kan Bang Indra Sinaga masih eksis dari tahun tadi mungkin 2000-an gitu 2005. sampai saat ini gitu. Ada nggak sih rasa, aduh kayaknya gue harus ngapain lagi nih supaya tetap eksis di dunia musik Indonesia gitu, atau mengikuti zaman kah, atau tetap mengandalkan ciri khas dari Bang Indra Sinaga sendiri nih, atau seperti apa? Enggak lah, kita tuh memang tetap harus berkembang ya. Ya. Spirit itu walaupun spirit itu pasang surut ya, Ya. normal lah. Ya, Maksudnya aku benar. pribadi juga ngerasain yang kadang-kadang semangat banget pengen ngikutin perkembangan zaman, walaupun nggak berubah drastis enggak, Ya. tapi maksudnya tetap tahu lah sekarang tuh lagi in apa, media promo yang lagi oke apa, semuanya tetap ngikutin. Karena memang kalau nggak ngikutin ya mungkin kita bisa jadi dinosaurus gitu, bisa punah gitu, Iya, bisa benar. punah. Jadi memang tetap harus ya tetap saya dinosaurus ya, Iya, benar bisa ya. punah. Jadi memang tetap harus ngikutin itu walaupun nggak 100%. Misalnya aku juga yang bukan orang yang terlalu into dengan sosial media, nggak terlalu suka posting-posting sampai akhirnya harus tetap bikin postingan, Ya. bikin vlog, bikin apa-apa, minimal ketika orang cari di sosial media ada nih, Ada, ada di sosial media itu tetap ngikutin Ya. gitu loh. Kalau dari segi musik sedikit-sedikit adalah tapi nggak berubah drastis. Pokoknya masih ada ciri khas Bang Indra Sinaganya lah Masih ya, tetap, masih mempertahankan masih. itu walaupun mengikuti perkembangan zaman juga ya. Benar. Oke, kita masuk ke video klipnya nih. Yes. Konsepnya dari Bang Naga sendiri kah yang memilih seperti itu? Nah, kemarin tuh sebenarnya ada 2 pilihan. Karena memang udah mempersiapkan ada 2 single. Terus di single-single sebelumnya kita udah bikin musik video yang full drama lah gitu. Di Tuhan Berkata Lain tuh udah bikin yang benar-benar sinematik Jakarta, pakai drone ngeliatin kota Jakarta dari MRT itu keren gitu kan, keren banget. Terus akhirnya di Sebuah Pengakuan dan next single itu kemarin ngobrol sama manajemen yang mana nih yang mau kita buatin hanya musik video lirik aja. Jadi nanti salah satunya baru kita buatin dengan yang dramanya yang lebih serius. Akhirnya dipilih yang ini dulu deh, Sebuah Pengakuan dulu. Nah, tadinya kan hanya mau video lirik, terus aku bilang jangan cuma video lirik deh, sisipin satu activity yang sebenarnya mungkin agak mencuri perhatian lah. Ya, karena aku memang senang boxing, gitu kan, senang olahraga boxing, dimasukin lah tuh di musik video Sebuah Pengakuan itu. Aku datang ke studio boxing dari pemanasan, pasang hand wrap, pasang glovesnya, terus latihan boxing, olahraga gitu. Kan kontras banget sebenarnya kan, lagunya slow, galau, terus tiba-tiba musik videonya orang lagi boxing. Akhirnya kontras banget kan, kontras. Itu memang harapannya mencuri perhatian dari situ. Tapi di sisi lain juga ya kalau buat aku pribadi mungkin si tokoh ini di dalam kegalauannya dia masih mengalihkan rasa kesalnya itu ke olahraga gitu. Oh, gitu ya.
bisa. Jadi Mhm. mungkin salah satu hobinya juga tadi ya Bang ya, bisa Benar. dialihkan ke situ ya. Bener bener. Tapi ada kesulitan nggak Bang selama pembuatan video klip? Video klip, Mhm. itu aku lagi sakit. Sakit apa tuh, Bang? Lagi lemas lah pokoknya habis baru pulang dari luar kota, terus Mhm. langsung syuting si musik video sebuah pengakuan itu, badan lagi hancur-hancuran, lagi Aduh sakit, aduh. lagi nggak enak, lagi batuk parah. Mhm. Pokoknya sepanjang Desember sampai Februari itu aku lagi drop banget fisiknya, sampai akhirnya bener-bener positif waktu itu, positif Oh. Covid. Yang Omicron tuh lagi Yang rame Omicron tuh, ya, iya wah bener. sekeluarga kena itu. Mhm. Lagi lemes banget, badan demam, keringat dingin, Mhm. harus syuting, terus syutingnya boxingnya beneran. Iya, gimana itu? Keringatnya tuh beneran tuh. Beneran. Keringat Keringat sakit tapi ya. keringat sakit beneran, Keringat panas dingin, tapi dingin. pucat-pucat beneran. Iya. Oh ya Allah. Heeh. Itu tantangannya itu memang harus apa namanya, harus bener-bener dapetin boxingnya, ekspresi Boxingnya, galaunya, tapi kondisi bener. badan lagi nggak fit waktu itu. Oh, ternyata ya Sobat Grit ya, Hmm. terkuak ya. Ternyata kondisinya Bang Naga waktu itu lagi nggak baik-baik saja. Yes, benar. Tapi kelihatannya aman lah itu di video klip ya Bang ya. Justru kelihatan lebih sakit banget. Sakitnya sakit udah Sakit menghayati asli, ya, lagu dan bener-bener. sakit asli Iya, dari natural. fisiknya ya. Natural. Natural ya, benar-benar. Oke Bang, mungkin bisa dinyanyiin sedikit nggak lagunya buat Sobat Grit? Boleh. Bila kau memilih untuk membenciku, ku bisa terima. Memang seharusnya aku tak begini. Namun bila ini tanpa air mata, engkau merelakan, walau kau terluka, lambat laun waktu menyembuhkan semua, dan kau kembali melangkah bercahaya, dan kau kembali melangkah bercahaya. Wah, boleh Sobat Grit tepuk tangan ya. Thank you Sobat Grit. Keren. Ini bisa langsung disaksikan video klipnya di Musik videonya tinggal di search aja di channel YouTube-nya Alfari Coach, Indra Sinaga sebuah pengakuan. Terus lagu sebuah pengakuan juga udah bisa Sobat Grit dengerin di semua digital platform yang Sobat Grit seneng. Terus udah bisa di request juga di radio-radio kesayangan Sobat Grit semua. Thank you pokoknya buat Sobat Grit semuanya, terima kasih sudah selalu support Indra Sinaga. Terus doa terbaik, sukses, semangat selalu buat Sobat Grit semuanya di bidangnya masing-masing. Berkarya terus di bidangnya masing-masing. Good luck buat Sobat Grit semuanya. Akai, terima kasih ya Thank you, Bang thank Indra you. Sinaga Ya. udah meluangkan waktunya hari ini ngobrol bareng sama Sobat Grit semua. Sampai ketemu di program Selebritis Punya Cerita lainnya bersama dengan selebritis lainnya. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.